Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Pasal ke-42. Faslun utawi ikilah suci fasal. Suwarul qudwati utawi pira-pira gambare dadi makmum fis'un iku ana 9. Nah, jadi penggambaran makmum itu ada 9 gambaran. Tasihhu kang dadi sah apa manut apa qudwah iki fi khamsi qud fi 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 khamsi ing dalam 5. Ini mestinya di fi khamsin ya. Nah, tasihhu fi khamsin, yang mana dari 9 ini yang 5 itu sah, berarti yang 4 tidak sah ya. Jadi model-model Pak makmum itu yang dari 9 model, yang 5 sah, yang 4 tidak. Yes. Qudwatu rajulin suwiji iku manute wong lanang, birajulin kelawan wong lanang. Model pertama yaitu orang laki-laki makmum kepada imam laki-laki. Wa qudwatu mra'atin lan manute wong wadon birajulin kelawan wong lanang. Model kedua, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Wa qudwatu khunta lan manote wong wandu birajulin kelawan wong lanang. Nah, yang model ketiga adalah yang menjadi makmum ini hungsa. Hungsa itu di dalam literatur fikih itu bukan sebatas waria ya, tapi dia punya kelamin ganda. Jadi kelaminnya itu ada 2, yang mana yang berfungsi biasanya cuma 1. Nah, yang berfungsi itu apa? Orang kan nggak tahu, yang tahu dia. Nah, tapi di dalam kaidah qudwah atau kaidah makmum, hungsa itu bisanya makmum hanya kepada laki-laki. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya hungsa boleh. Jadi ini model ke-3 ya. Tadi kan model pertama laki-laki ke laki-laki. Model kedua perempuan ke imam laki-laki. Model ketiga makmum hungsa, imamnya laki-laki. Kemudian waqudwatu mra'atin lan manute wong wadon bihungsa kelawan wong wandu. Model keempat adalah makmumnya ini perempuan, imamnya hungsa. Nah, kenapa boleh? Ya, tunggu nanti ada keterangannya. Wa qudwatu mra'atin, nah, lan manote wong wadon bimra'atin kelawan wong wadon. Nah, jadi 5 model ini sah. Kita bahas kembali yang keempat tadi. Kenapa kok makmumnya perempuan boleh imamnya itu hungsa? Ya karena hungsa ini bisa jadi dia laki-laki atau perempuan. Jadi baik itu si hungsa yang menjadi imam itu laki-laki maupun perempuan, kan tetap sah imamnya. Makmumnya tetap sah karena entah itu si perempuan ini makmum kepada hungsa yang ternyata dia perempuan atau kepada hungsa yang ternyata laki-laki, sama-sama sahnya. Maka posisi posisi seperti ini bisa sah. Kemudian watab tulu lan batal apa qudwah mau makmum manut fi arba'in ing dalam papat. Dia dalam 4 model selanjutnya ini batal, nggak boleh, tidak sah imamahnya. Jamaahnya tidak sah. Apa itu? Qudwatu rajulin suwiji iku manute wong lanang bimraatin kelawan wong wadon. Itu tidak boleh orang laki-laki makmum kepada perempuan dari usia berapapun.
Nah, Pak, kalau misalkan ada ya ini di Indonesia umum terjadi ya, seringkali terjadi yaitu anak laki-laki makmum kepada ibunya karena bapaknya kerja atau nggak ada bapaknya. Untuk melatih anak akhirnya jamaahnya sama ibu. Nah, ini mestinya harus dikonstruksi ulang ya. Kalau memang niatnya untuk melatih anak jamaah, bisa diajak ke musola terdekat. Atau kalau dia punya kakak laki-laki ya saling jamaah dengan kakaknya atau cara yang lain. Jadi kalau bisa jangan dibiasakan model seperti itu. Nah, biar tertanam kebaikan sejak kecil. Jadi ya kalau nggak bisa ya ya sudah salah sendiri aja. Jadi ibunya di sampingnya aja mendampingi anak latihan sholat beserta melatih bacaannya, mengoreksi bacaannya. Itu yang lebih bagus. Nah, daripada si ibunya ini sholat menjadi imam nggak bisa mengontrol bacaan si anak tadi. Lebih berfaedah, bermanfaat, si anak latihan sholat beserta bacaannya, si ibu mengoreksi bacaan dan perilaku sholatnya. Nah, jadi model pertama, makmum laki-laki kepada imam perempuan tidak boleh ya, tidak sah. Waktu qudwatu rajulin lan manute wong lanang bihungsa kelawan wong wandu. Nah, ini orang laki-laki nggak boleh makmum kepada hungsa. Nah, wa qudwatu hungsa lan manute wong wandu bimraatin kelawan wong wadon. Wa qudwatu hungsa lan manute wong wandu bihungsa kelawan wong wandu. Nah, ini tiga persoalan terakhir ini terkait dengan gender ya. Hungsa ini kan seringkali membingungkan. Seringkali membingungkan ini makanya daripada sensitif ditanya gendernya, maka aman itu ketika posisinya harus, aman baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Lah amannya gimana? Maka orang laki-laki nggak boleh makmum kepada hungsa, karena bisa jadi hungsanya dia yang dominan adalah perempuan, alat kelaminnya yang berfungsi adalah yang genital yang perempuan. Maka kalau itu terjadi maka tidak sah. Lah gimana kalau ternyata hungsanya laki-laki? Ya di dalam tradisi fikih tetap tidak boleh. Karena kenapa? Karena yang benar-benar dalam fitrahnya laki-laki itu harus lebih diunggulkan. Nah, daripada hungsa laki-laki, hungsa yang genitalnya berfungsi adalah laki-laki, tetapi dia tetap punya sifat feminin. Nah, ini kan eh, bisa jadi tidak menimbulkan banyak fitnah. Maka baik itu hungsanya yang ini adalah laki-laki maupun perempuan, maka harus dihindari tetap. Kemudian yang jadi batal juga adalah hungsa makmum kepada perempuan. Nah, karena bisa jadi hungsanya ini laki-laki. Kalau laki-laki makmum kepada perempuan kan nggak boleh. Lah kalau hungsanya ini perempuan gimana? Ya sama halnya alasannya seperti tadi. Dia memang hungsanya ini genitalnya yang berfungsi adalah perempuan. Ya, tetapi dia tetap punya sifat-sifat kepribadian laki-laki. Nah ini kan menimbulkan fitnah juga kalau dia makmum kepada perempuan. Waktu waktu hungsa bin hungsa. Nah, ini juga nggak boleh, sesama hungsa nggak boleh saling imam memakmumi. Jadi yang satu jadi imam, jadi yang satu jadi makmum, nggak boleh. Jadi kalau ada seperti itu, kok nggak ada jamaah yang diimami laki-laki, ya sudah mereka sholat sendiri aja. Dua hungsa ini atau lebih. Jadi daripada, misalkan ya, hungsa ini sama-sama hungsa yang genitalnya yang berfungsi perempuan misalkan. Terus, ya udah kan nggak apa-apa sama-sama perempuan. Nah, ini tradisinya karena hungsa dalam tradisi literatur fikih ini agar jelas batasnya, tidak hanya psikisnya tetapi memang biologisnya ada organ genital laki-laki maupun perempuan, maka hungsa yang seperti ini tetap nggak boleh saling imam makmumi. Beda halnya ketika contoh hungsa yang
tidak seperti yang di dalam ibarat atau referensi fikih, yaitu contoh adalah waria, yang aslinya memang dia laki-laki tulen, tapi hanya, eee, lebih feminin, tapi jelas-jelas dia organnya cuma satu laki-laki. Dia, strukturnya dan kepribadiannya, maskulinitasnya apalagi masih ada. Nah, ini ya tetap hukumnya laki-laki. Beda dengan Hungsa yang memang di dalam tradisi fikih adalah, orang yang punya kelamin ganda, yang mana biasanya yang berfungsi cuma satu. Nah, ini yang dimaksud Hungsa di dalam tradisi fikih ya, maka perlu dipahami. Nah, sekali lagi yang ada di Indonesia biasanya kan umumnya itu waria, wanita setengah pria dalam ibaratnya itu, ya aslinya dia laki-laki tulen, eee, atau misalkan dia sudah operasi kelamin, misalkan ganti perempuan. Lah, ini kalau mau dibuat buat untuk statusnya Hungsa, ya bisa bisa ke situ juga bisa, ya biar lebih aman. Jadi seperti itu ya. Jadi aslinya laki-laki sudah operasi terus ganti kelamin perempuan, dia statusnya tetap Hungsa, nggak bisa imro'ah, selamanya nggak akan bisa imro'ah di dalam tradisi fikih, orang yang seperti itu. Mentok dia di Hungsa. Kalau dia nggak ganti kelamin, masih kelaminnya laki-laki, masih fungsi, apalagi, misalkan ya, dia fungsi seksualnya masih laki-laki, nah apalagi ya, ya tetap dia dihukum di laki-laki, seperti itu. Faslun utawi ikilah suci pasal. Syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syaratnya jamak takdim arbaatun iku papat. Jadi syarat jamak takdim, nah kalau tadi membahas tentang jamaah ya, ini membahas tentang jamak. Nah, dikumpulkannya sholat di awal waktu, atau waktu pertama. Syaratnya apa jamak takdim? Empat itu al buda'atu suwiji iku ngawiti bil ula kelawan sholat kang awal. Jadi kalau misalkan sholat itu sholat duhur sama asar, maka harus dimulai sholat duhur dulu. Kalau itu jamaknya sholat maghrib dan isya, maka harus maghrib dulu, nggak boleh dibalik. Nah, jadi jamak takdim berarti contohnya sholat duhur dan sholat asar dikumpulkan di salah satu waktu. Kalau ini jamak takdim maka di waktu awal alias waktu duhur kalau ini. Dan syarat pertama harus duhurnya dulu diselesaikan baru asar. Gitu ya. Kemudian waniyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalam sholat ula. Nah, ketika melakukan sholat pertama ini, orang itu juga sudah niat menjamak takdim. Jadi niat mengumpulkan dua sholat itu di sholat pertama. Di dalam posisi niat sholat itu, usolli seterusnya itu. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma antarane sholat karo. Nah, jadi harus langsung antara dua sholat itu nggak boleh dikasih jeda yang terlalu lama, misalkan mau wiritan dulu tidak usah. Jadi memang khusus untuk jamaah ini wiritannya nanti aja kalau mau wiritan. Nah, setelah sholat kedua, jangan-jangan di antara keduanya. Jadi mualah di sini adalah langsung setelah selesai salam sholat yang pertama, kemudian lanjut sholat yang kedua. Kalau sholat duhur sudah selesai salam, langsung dilanjutkan sholat asar. Wadawamul udri lan langgenge undur. Nah, jadi jama ini syaratnya keempat adalah undur syar'inya itu masih tetap ada terus. Nah, jadi sampai selesai sholat kedua. Jadi ini kan di waktu duhur melakukan dua sholat, sholat duhur sama sholat asar. Sampai selesainya melakukan sholat asar di waktu itu undurnya harus masih tetap ada. Contoh karena hujan, hujan deras, itu harus sampai selesainya sholat asar di waktu duhur itu, hujannya masih harus tetap ada. Jangan sampai di tengah-tengah sholat itu, entah sholat pertama atau sholat kedua, hujannya selesai ternyata. Nah, maka
batal sholatnya, jamak takdimnya itu. Nah, jadi jamak takdimnya batal. Misalkan ya, jadi itu kan alasannya karena hujan. Jadi, alasannya macam-macam dan perlu diketahui jamak ini sebenarnya syaratnya ada yang berbeda dengan qashar. Contoh di antaranya adalah jamak tidak mempersyaratkan harus masafatul qasri, tidak mempersyaratkan jarak yang seharus sekian puluh kilo. Jadi intinya ada undur, nah yang mana undur itu macam-macam. Sehingga sholat itu 2 kali sholatan di waktu yang berbeda harus mau nggak mau dikumpulkan demi kemaslahatan. Nah itu ya. Faslun utawi ikilah suci pasal. Syurutu jam'i takhiri utawi syarat jamak takhir. Isnani iku loro. Niyatu takhiri suci iku niat takhir. Waqad baqiya lan hale teman-teman ijeh tetep min waktil ula saking waktune salat ula, salat kang kawitan, maya sauha apa barang kang kamot ing salat pertama. Wa dawamul udri lan langgengi undur ila tamamis tsaniyati. Tumeka maring sempurnane salat kepindo. Nah, jadi yang mana syaratnya jamak takhir ini kalau tadi di jamak takdim itu dawamul udri tidak ada kata-kata ila tamamis tsaniyah. Nah, tapi kalau di jamak takhir ada. Nah, ini perbedaannya di situ ya. Jadi syarat jamak takhir ini ada dua, kalau takdim ada empat. Ya, ini cuma dua apa? Niatu takhir, niat menjamak takhir itu. Waqad baqiya min waqtil ula maya sauha. Nah, jadi niat takhirnya itu kapan? Niat takhirnya itu pada waktu sholat yang pertama, bukan pada sholat pertama. Jadi, misalkan sholat duhur dan asar. Pada perjalanan misalkan ya, kira-kira kok perjalanan itu waktu duhur sampai waktunya selesai kok nggak akan mungkin bisa sholat. Hanya dia niat mentakhir, menjamak takhir sholat duhurnya itu di waktu asar, dia niatnya di waktu duhur, bukan pada ketika sholat duhur. Jadi misalkan sholat asar manjingnya atau mulai waktunya itu pukul 3 sore. Nah, dia mengkira-kirakan perjalanan itu masih 2 jaman. Waktu itu sudah setengah 3. Wah, ini nggak akan cukup. Akhirnya ya udah mau jamak takhir aja di waktu setengah 3 itu. Nah, jadi niat menjamak takhir itu harus sudah diniati di waktu sholat yang pertama. Sekiranya ya pokoknya masih muat waktu untuk sholat niatnya itu. Jadi misalkan, waktu duhur masih kira-kira 5 menit, dia baru ingat belum niat takhir ya, harus dilakukan segera. Nah, itu masih muat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah wadamamul udri, undurnya undurnya masih ada, masih terus ada hingga sempurnanya sholat kedua. Nah, jadi undur itu dari pertama niat takhir, kalau tadi contohnya, di setengah 3 tadi, setengah 3 dia niat jamak takhir. Nah, terus dia masih perjalanan sampai masuk waktu asar. Dia dia sampai di sekitar jam 4 misalkan lah. Otomatis kan, undurnya tadi, sampai sampai selesai sholat kedua masih ada, yaitu undur nggak bisa sholat pertama di waktunya yang asli. Ya, seperti itu ya maksudnya. Jadi dawamul udri antara jamak takdim dan dawamul udri dengan jamak takhir ini ada sedikit perbedaan dalam penjelasan. Sama halnya niatnya. Kalau niat jamak takdim itu di apa? Ucapkan dan diniati dalam hati itu ketika awal sholat. Jadi awal gerakan sholat Allahu Akbar itu niat menjamak sholat
takdim. Kalau niat jamak takhir itu niatnya mentakhir ya, niat mentakhir sholat itu di waktu sholat pertama. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian dawamul udri antara jamak takdim tadi kan, eee, dari awal melakukan sholat yang pertama hingga selesai tadi, sholat yang kedua, itu masih ada. Kalau setelah itu kok misalkan, tiba-tiba belum masuk asar kok hujannya sudah reda, tapi dia sudah pulang ke rumah misalkan, ya nggak masalah, itu ya. Tapi dia sudah pulang kondisinya, nggak karena memang salah satu asbab al-wurudnya, sebab-sebab adanya jamak itu kan di antaranya waktu Nabi masih hidup itu orang Badui, orang pegunungan yang datang untuk jamaah, sholat, itu dia kerepotan kalau bolak-balik ke masjid, sedangkan pada waktu itu posisinya adalah hujan lebat, ada apalagi ada anginnya juga ya. Jadi kalau kehujanan, nggak kendaraannya juga tidak memungkinkan, nggak ada mobil dan lain-lain yang tertutup itu, sulit untuk kembali pulang pergi hanya untuk sholat jamaah, akhirnya dijamak sholatnya, jamak takdim kalau insyaallah. Nah, jadi kalau jamak takhir tadi hanya 2 syarat, itu meniati takhirnya di waktu sholat pertama, sekiranya waktunya masih ada, belum masuk waktu yang sholat kedua. Kemudian undurnya itu masih tetap ada hingga selesainya sholat yang kedua itu. Wallahu a'lam bishawab.